Memori merupakan salah satu bagian penting yang dimiliki oleh kita semua. Tapi terkadang ada memori palsu yang dianggap otak kita sebagai kebenaran, padahal hal yang kita ingat itu sama sekali tidak pernah terjadi. Kamu tentu tahu Pikachu dari series terkenal Pokemon, tapi pertanyaannya, kamu tahu nggak rupa ekor Pikachu? Apa ada hitam di ujungnya atau polos? Jawabannya adalah polos. Aku sendiri juga kena ingatan salah ini. Sumpah ya, seingatku pas nonton Pokemon di Indosiar dulu itu, ekor Pikachu ada item-itemnya. Tapi sepertinya itu cuma halusinasiku saja. Dan aku nggak sendirian dalam halusinasi ini. Karena banyak orang juga yang punya ingatan salah soal hal ini. Contoh lainnya, fandom dari BTS, ARMY, pasti pernah lihat quote dari RM BTS yang ada tulisan "No one is born ugly. We're just born in a judgmental society" dengan foto RM di sampingnya. Ini aku pernah lihat juga di IG story sahabatku yang juga ARMY. Quote ini memang terkenal banget di kalangan ARMY dan mungkin K-popper yang non-ARMY juga tahu. Tapi tahu nggak? Kalau ternyata RM, Kim Namjoon, leader BTS, tak pernah mengatakan kalimat ini satu kali pun. Mind blowing banget kan? Jadi ini entah ada ARMY yang nge-trolling atau ada mistranslation atau gimana hingga satu fandom ini punya ingatan salah. Ya, fenomena ingatan salah yang dimiliki banyak orang ini disebut juga sebagai The Mandela Effect, yang juga akan menjadi topik video kita kali ini. Mungkin kamu pernah dengar tentang istilah ini, atau jika kamu nggak tahu artinya, aku akan mencoba menjelaskannya melalui video ini. Jadi ayo kita mulai. Mandela Effect merujuk pada situasi di mana sekelompok orang mengingat suatu hal atau peristiwa yang mereka anggap sebagai fakta, padahal ingatan itu salah. Kamu mungkin pernah mengalami hal ini. Contohnya kayak pas zaman sekolah dulu, kamu ingatnya hari itu nggak ada PR, tapi ternyata ada. Istilah Mandela Effect ini berkaitan dengan tokoh terkenal Nelson Mandela. Nah, kamu mungkin tahu siapa Nelson Mandela, atau setidaknya pernah dengar namanya. Nelson Mandela adalah aktivis kulit hitam yang sangat berpengaruh. Dia memperjuangkan hak-hak rasnya melawan praktik apartheid di Afrika Selatan. Dia juga merupakan presiden kulit hitam pertama di Rainbow Nation tersebut. Istilah Mandela Effect diciptakan oleh Fiona Broome pada tahun 2009. Sebelumnya, Broome berbicara di sebuah konferensi dan mengenang Nelson Mandela yang meninggal di penjara Afrika Selatan. Menurut ingatan Broome, Nelson Mandela meninggal pada tahun 1980-an. Dan Broome yakin sekali kalau dia melihat liputan berita internasional mengenai kematian Presiden Afrika Selatan tersebut. Dan ternyata Broome tidak sendirian, karena banyak orang yang hadir di konferensi tersebut juga mengaku kalau mereka pernah melihat liputan berita kematiannya. Padahal kenyataannya, Nelson Mandela masih hidup saat itu. Dia meninggal beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, di rumahnya sendiri. Broome kemudian membicarakan fenomena ingatan palsu massal itu melalui situs webnya dan menyebutnya sebagai The Mandela Effect. Ada banyak contoh Mandela Effect ini. Kamu pasti kenal Curious George, si monyet yang dulu selalu kau lihat di layar kaca. Dan walaupun digambarkan sebagai seekor monyet di kartunnya, Curious George ternyata tidak punya ekor. Apa kamu ingat hal itu? Atau malah selama ini sudah tertanam di ingatanmu kalau George punya ekor? Kemudian di film kartun klasik Snow White and the Seven Dwarfs, kamu pasti ingat kalimat yang dikatakan oleh si ibu tiri di depan cermin ajaib. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Mungkin itu yang kamu ingat, padahal kalimat sebenarnya adalah magic mirror on the wall. Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Selain itu, salah satu film terkenal tahun 90-an, Sex and the City, juga merupakan contoh fenomena ini. Karena banyak orang yang mengingat judulnya sebagai Sex in the City. Jadi pakai in, bukan n. Padahal yang benar pakai n. Contoh lainnya, banyak orang yang mengingat scene di film Star Wars, The Empire Strikes Back, di mana Darth Vader mengatakan, "Luke, I am your father," kepada Luke. Padahal kalimat sebenarnya yang dikatakan Darth Vader adalah, "No, I am your father." No, I am your father. Berikutnya, kamu pasti tahu band legendaris asal Inggris, Queen. Kamu juga kemungkinan besar sudah pernah dengar lagu We Are The Champions karya mereka. Nah, menariknya, dan ini aku juga punya ingatannya. Di bagian akhir lagu itu, orang-orang mengingat liriknya berbunyi, "'Cause we are the champions of the world."
Nah, padahal sebenarnya di lagu aslinya hanya berhenti di kalimat We Are The Champions, tanpa The World-nya. Freddie Mercury memang pernah menambahkan kalimat of the world, tapi kalimat itu digunakan hanya untuk beberapa event tertentu. Salah satunya konser Live Aid tahun 1985. Jadi kayak improve gitulah. Dan setelah itu, penggemar terbiasa menambahkan kalimat tersebut saat konser. Kalimat itu tidak ada di lagu aslinya, tapi kok rasanya kayak lebih pas kalau ada of the world-nya ya. Aku selama ini juga ngingetnya ada lirik of the world itu. Makanya mind-blowing banget pas nge-research untuk video ini. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan situasi Mandela Effect ini. Ingatan itu memang pada dasarnya sangat sugestif, jadi informasi yang kau dengar dari orang lain atau keinginan kuat dari diri sendiri untuk mempercayai sesuatu yang berbeda dari kenyataan, dan juga hoax online bisa memengaruhi memori kita. Contohnya ya, jika kamu penggemar Naruto, kamu pasti pernah lihat foto legendaris ini. Dulu pas bocil aku ngeliat foto ini dan benar-benar mengira kalau tim 7 di masa depan nanti akan jadi bagian dari Akatsuki. Padahal seiring bertambahnya usia, aku jadi paham kalau itu cuma fan art seseorang. Terkadang ingatan palsu kita memang memiliki fakta di beberapa bagiannya, sehingga jadi semakin gampang untuk dipercaya. Dan semakin banyak detail yang diberikan kepada kita, atau yang kita buat, maka semakin percayalah kita kalau ingatan itu adalah fakta. Bias yang kita miliki terhadap suatu hal atau kejadian yang dilandaskan pada common sense serta pengalaman kita juga memengaruhi ingatan kita. Contohnya yang George, si monyet itu. Monyet kan biasanya punya ekor, jadi otak kita secara otomatis mengingat kalau George juga punya ekor, padahal kenyataannya tidak. Terkadang otak kita secara spontan menciptakan sebuah ingatan buatan yang bisa menjelaskan hal atau kejadian yang tidak bisa kita ingat dengan jelas. Hal itu untuk menambal lubang yang ada di ingatan tersebut. Contohnya seperti yang terjadi pada Nelson Mandela. Orang-orang mungkin hanya mengingat fakta kalau Nelson Mandela masuk penjara, tapi tidak tahu kalau dia sudah keluar. Alhasil mereka menyimpulkan kalau Nelson Mandela telah meninggal di dalam penjara tersebut. Fake memory ini akan sangat mudah sekali disebarkan secara luas melalui internet. Penyebarannya bisa terjadi sangat cepat dan mencakup lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, orang-orang akan kaget saat tahu kalau fakta yang selama ini mereka percayai ternyata salah. Sebagian dari mereka mungkin akan ngotot kalau ingatannya benar dan mencari alasan atau teori untuk menjustifikasi ingatan tersebut. Salah satu teori konspirasi yang dielu-elukan sebagai alasan terjadinya situasi Mandela Effect ini adalah teori alternative universe, dan dalam hal ini teori multiverse juga. Kalau kamu udah nonton film terbaru Doctor Strange, kamu pasti tahu soal konsep multiverse ini. Konsep ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi sepertinya menjadi mainstream dan populer karena film Marvel tersebut. Anyway, orang-orang berargumen melalui teori ini kalau sebenarnya ada dimensi lain juga selain dunia kita. Dan dimensi lain itu ada yang terhubung dengan kita, seperti kesamaan peristiwa, tokoh, dan lain-lain. Dan terkadang yang terjadi di dimensi lain tercampur dengan dimensi kita, sehingga menyebabkan kita mengingat kejadian yang sebenarnya terjadi di dimensi lain itu, dan menganggapnya sebagai fakta. Padahal itu sebenarnya tidak terjadi di dimensi kita. Kesamaan tokoh dan peristiwa menyebabkan garis yang membedakan dimensi kita dengan dimensi lain itu menjadi sangat tipis dan terkadang tidak bisa kita bedakan. Hal itulah yang membuat kita jadi punya ingatan palsu. Atau begitulah teorinya. Memang peak science fiction ya. Tapi tak ada bukti yang bisa sepenuhnya membantah keakuratan teori itu. Jadi nggak bisa 100% disangkal juga. Jadinya banyak orang yang menjadikan teori ini sebagai tameng untuk membuktikan kalau ingatan mereka itu tidak salah. Mereka cuma mengingat kejadian yang terjadi di dimensi paralel yang somehow bocor ke dimensi kita. Tapi kembali lagi, ini cuma sebuah teori. Orang-orang pada umumnya memang suka sesuatu yang bersifat takhayul atau konspiratif begini. Karena dengan begitu mereka jadi punya penjelasan mengenai sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Nah, sekarang pertanyaannya. Bagaimana kamu bisa tahu kalau ingatanmu itu salah atau benar? Kita hidup di zaman digital yang memudahkan kita untuk mencari segala sesuatu. Tapi di sisi lain, hoax juga bisa dengan mudah menyebar. Jadi kalaupun kamu mau menggoogle sesuatu, terutama jika sesuatu itu adalah kejadian atau tokoh penting dalam sejarah, usahakan mencarinya di sumber-sumber yang terpercaya,
seperti ensiklopedia, jurnal ilmiah, dan media serta situs berita yang kompeten. Bisa juga kamu bertanya langsung kepada pakar yang berkaitan dengan hal yang ingin kamu cari itu. Jangan langsung percaya berita di Twitter atau TikTok atau media sosial lah pada umumnya, terutama grup WA keluarga. Kan sering tuh berita kematian artis atau tokoh terkenal, padahal cuma hoax. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menyaring informasi. Ya, demikian topik video kali ini. Semoga informatif dan membuatmu semakin tahu soal Mandela Effect. Semoga video ini juga bisa menghibur dan tepat sasaran. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.